Yuk, halo kawanku semuanya, sahabat pinjol. Selamat datang kembali di channel Kelas Bintang. Ini buat teman-teman semuanya, faktanya 19 sampai 20 pinjol itu OJK harus menegaskan untuk pinjol diberhentikan sementara. OJK harus mengambil tindakan yang jelas dan nyata. Kalau untuk pinjolnya, mungkin OJK bisa melakukan pengecekan ulang ke lapangan atau juga bisa dengan cara mungkin melihat peluangan pengaduan yang telah OJK sediakan di dalam 157 karena saya yakin pinjolnya tidak terlepas dari yang namanya kredit pintar, Samir, Watas, Aku Laku, pinjam duit, lalu yang lebih besar adalah Aku Laku, Kredivo, Shopee. Ini OJK harus meninjau ulang pinjol-pinjol seperti ini karena sebenarnya yang terjadi di tengah masyarakat. Mungkin sementara OJK bisa blokir sementara dulu. Jangan dulu beroperasi tapi dinilai lagi apa sebabnya yang sedang terjadi. Karena ini sangat miris ya. Banyak teman-teman yang selalu bersuara tentang pinjol-pinjol ini, selalu bersuara dengan bahasa saya galbay, saya telat bayar dan lain sebagainya. Habis itu begitu ditanya mana buktinya, memang pada dasarnya pinjol-pinjol itu ketika melakukan caci maki dan hinaan, mereka tidak lagi menyebutkan nama dari aplikasi mereka. Dan saya juga ingat di postingan ada salah satu dari orang OJK juga, mungkin dari pengawasnya atau mungkin dari divisi lain ya, tentang pelaku jasa keuangan ini ketika diwawancarai oleh suatu stasiun televisi maupun media, yang mana di sana beliau menyampaikan bahwasannya ketika mau jatuh tempo itu kita bisa musyawarahkan. Secara musyawarahnya kemana ini? OJK. OJK mungkin bisa mengecek dulu ruang pengaduannya bagaimana gitu, atau kita katanya bisa dinegosiasi dan jangan menghindar dan segala macam. Fakta yang terjadi di lapangan ini bukan soal menghindar lagi, bukan soal tidak merespon atau apapun. Ini soal penagihan dengan cara caci maki dan hinaan, dan juga dengan seenaknya Bapak itu beliau menyampaikan menjalankan program dari OJK. Pertanyaannya, pinjol dari mana yang memberikan kelonggaran seperti itu? Itu masalahnya adalah waktu dan masalah. Nah, itu masalahnya ada kampus yang ada di Indonesia ini benar itu karena ada penipuan sehingga pihak pinjolnya muncul. Beberapa pinjol menyampaikan, oke, karena ini sudah ada OJK, kita akan tampung dan kembalikan ke pokoknya. Itu benar. Itu salah satu dari kampus nasional yang ada di Indonesia, yang ada di wilayah Jawa khususnya, itu sempat memviralkan tentang kasus pinjol yang di mana di sana itu memang ada, tapi faktanya di tengah masyarakat yang terjadi itu masyarakat sangat kesulitan untuk meminta restorisasi dan keringanan. Itu makanya diminta OJK mungkin bisa blokir dulu sementara dan tinjau lagi pinjol-pinjol yang cukup familiar di masyarakat gitu. Pinjolnya tidak lepas dari yang saya sampaikan tadi seperti Kredivo, Shopee, Aku Laku, kredit pintar, 360 kredit dan lain sebagainya. Adapun di lalu EasyCash dan masih banyak lagi. Tidak lebih dari 30 aplikasi pinjol. Itu cuma yang perlu OJK tinjau karena itu aplikasi yang cukup gencar-gencar dan sangat gencar dalam melakukan penagihan. Memang diakui mereka itu tidak pernah menyebutkan nama aplikasinya, tapi nasabah atau calon debitur pasti paham dia meminjam di aplikasi mana, lalu dia telat bayar di aplikasi mana, dan hari itu jatuh tempo apa, itu yang menagih apa pasti paham dan tahu. Dan cuman dalam versi penagihan mereka-mereka ini tidak menyebutkan nama aplikasinya.
karena masyarakat ini atau si debitur ini mempunyai keterbatasan akses sehingga dia tidak bisa membuktikan karena mereka tidak bisa melacak nomor tersebut. Makanya dari itu dibutuhkan dari otoritas jasa keuangan. Nah, itu sangat miris kalau kita mendengar setiap tahun ada saja korban dari orang-orang gara-gara pinjaman online tersebut. Nekat mendiskon umurnya, itu kan cukup miris sih. Nah, yang paling terparah mungkin tahun ini, kalau saya pikir daripada tahun sebelumnya itu hanya perorangan tetap. Tapi walaupun konsepnya seperti apa, itu tetap akan kehilangan nyawa. Karena manusia itu begitu. Tapi tahun ini di daerah Kediri, percobaan yang dilakukan satu keluarga mengakhiri umurnya akhirnya meninggal. Dan di daerah Tangerang Selatan, satu keluarga itu mendiskon umurnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak juga karena pinjaman online. Yang jadi permasalahan selama ini, seperti yang disampaikan oleh orang OJK beberapa waktu lalu di sebuah media TV ya, apakah ini pinjaman online legal ataupun ilegal? Itu pertanyaan dari sebuah orang OJK. Orang OJK menjawab sudah tahu. Kalau memang sudah tahu ini legal atau ilegal, dia semakin memberikan informasi yang berbelit dan segala macam. Dan inilah yang kita minta kepada otoritas jasa keuangan, ayolah kita manusiakan manusia. Tidak bisa OJK hanya membiarkan hal ini terus berlanjut, sementara kendali terbesar itu terletak di otoritas jasa keuangan. Kalau OJK berdalih semua ini telah di-cover oleh asosiasi fintech penanaman bersama di Indonesia, AFPI ini, OJK juga yang membentuk, OJK juga yang meresmikan tahun 2019 lalu. OJK meresmikan yang namanya asosiasi AFPI. Kalau hari ini yang saya rasa masyarakat mungkin kurang begitu percaya dengan adanya AFPI ini, karena di dalam tubuh AFPI ini, sedangkan ketua besarnya itu adalah CEO dari salah satu pinjol ilegal juga, belum lagi dari dewan-dewan yang ada di dalamnya. Jadi walaupun itu mereka berprosedur, tetapi tetap saja kepercayaan publik tentang hal itu tidak ada. Ini yang perlu dibutuhkan untuk sebuah keputusan dari OJK. Nah, jangan biarkan OJK membiarkan seakan-akan OJK selalu mengkambing hitamkan pinjol legal dan ilegal. Bukankah pinjol ilegal sudah menjadi tugas dari Kemenkomdigi ya? Itu menjadi tugas mereka. Dan juga pinjol ilegal ini juga menjadi bagian dari tugas dari Satgas PAS. Lalu tugas OJK adalah tentang pengawasan pinjol legal. Yang OJK bilang itu tidak terjadi apa-apa, pinjol legal ini masih berprosedur, masih patuh dan segala macam lainnya. Mereka tidak melakukan pengawasan dengan maksimal. OJK tidak meninjau secara tepat yang terjadi di lapangan. Fakta yang terjadi di lapangan itu bertolak belakang dengan apa yang OJK sampaikan dalam sebuah wawancara di media. Walaupun setiap kali diwawancara oleh stasiun televisi maupun media, OJK selalu mati-matian membela tentang pinjol legal. Nah, seakan-akan pinjol legal itu sesuai dengan aturan. Ada yang namanya aturan tersebut. Saya merasa kasihan dengan masyarakat yang terlilit pinjol. Mungkin seperti itu video kali ini, mudah-mudahan memberikan informasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kalian diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang banyak, serta bahagia selalu. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan memberikan subscribe dan like.